Shalom, selamat sore, selamat malam untuk kita semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Salam juga buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, di lantai 1. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan pagi hari ini, siang hari ini, bahkan hingga sore hari ini. Kita tahu segala sesuatu yang terbaik itu yang Tuhan pikirkan untuk kita. Terima kasih Tuhan, kita mau datang bersyukur. Karena dengan ucapan syukur kita menyadari bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Banyak yang kau perbuat bersyukur bahwa Dia Bapa yang sangat baik dalam hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah, rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam
Perlihatkan syukurmu baginya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ayo bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sungguh bersyukur Bapakku, terima kasih, terima kasih. Haleluya, syukur bagimu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih, terima kasih buat cintamu. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Terlalu banyak Kau berbuat dalam hidup kami. Kebaikan-kebaikan-Mu tak terhitung dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Jika pada sore hari kami boleh beribadah kepada Engkau juga karena kebaikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat salib-Mu dalam hidupku. Terima kasih buat perubahan hidup yang Kau kerjakan dalam hidupku. Sehingga aku bisa mengatakan betapa Engkau sangat baik dalam hidupku. Sehingga aku merasakan kasih-Mu yang tidak pernah putus dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa salib-Mu pulihkan aku. Haleluya. Ada tempat
Pengorbanan dari Yesus menjadikan kita miliknya selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu terjun, Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih buat salib-Mu, terima kasih Bapakku, Kau berikan hidupmu, gantikan dosaku. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, terima kasih buat darah-Mu, terima kasih. Haleluya.
anugerah terbesar ketika kami menerima keselamatan itu lewat pengorbanan anakmu yang lewat darah yang dicurahkan buatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajari kami untuk menghargai kebaikan-Mu. Ajari kami untuk menghargai pengorbanan-Mu yang begitu besar itu. Ajari kami untuk merespon kepada pengorbanan-Mu lewat kami mau datang mendengarkan firman-Mu, lewat kami mau melakukan setiap firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu tidak terlalu sulit Tuhan untuk menolong hidup kami. Kami tahu jalan yang terbaik bagi kami ketika kami mengalami pergumulan. Hanya ada satu cara, datang dan sujud di altar-Mu, datang dan berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yakin akan firman-Mu, kami sangat yakin akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Ketika kita datang kepada firman Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar bagi hidup kita. Bahkan Dia akan memperbarui hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, hanya Yesus jalan keluar bagimu. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan kita. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, bawa hidupmu,
saat datang di altarnya, datanglah kepadanya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan, kemenangan terjadi saat datang di altar. Benar Tuhan, hanya kepada Engkau kami datang dan membawa segala beban berat kami, membawa segala pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menjadi tempat yang teguh bagi sandaran hidup kami. Terima kasih Engkau bersedia mendengar segala keluh kesah kami. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami, manusia yang berdosa ini. Kami tahu tujuan dari semua yang Engkau kerjakan, yang Engkau lakukan adalah keubahan hidup kami. Agar kami menjadi manusia baru, agar kami menjadi milik kepunyaan. Tuhan, kami mau terus belajar dan menyediakan diri untuk belajar seperti yang Engkau mau dalam hidup kami. Terimalah segala sembah dan syukur kami, lewat syair-syair pujian yang kami naikkan, lewat senandung pujian sembah kami, lewat mazmur penyembahan kami. Terimalah itu Tuhan, dalam penyembahan dan doa kami malam hari ini. Sebelum kami akhiri doa ini dengan syafaat dan firman yang akan kami dengarkan, mari tolong kami untuk kami merenungkan, melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, baik sidang jemaat yang ada di rumah, di lantai 1, dan juga yang ada di hall di lantai 2 ini. Selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Belajar, semua kita pernah belajar, baik yang duduk di sekolah maupun yang tidak pernah duduk di bangku sekolah, itu tetap belajar namanya. Nah, kalau berbicara tentang belajar, maka tidak ada yang disebut dengan sudah selesai atau sudah berakhir. Kita lulus dari SD, masuk ke SMP dan seterusnya. Bahkan sudah sarjana, masih belajar lagi menjadi duarjana. Tidak ada duarjana ya, S2 gitu ya. Selesai S2, belajar lagi menjadi S3. Selesai S3, ambil lagi filosofinya. Selesai filosofi, belajar lagi double-double doktornya, double-double gelarnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Long life education, belajar itu seumur hidup. Kalau kita belajar saja hanya untuk mengetahui berhitung, menjumlah, membaca, menulis,
itu sekolahnya 6 tahun. Namanya sekolah dasar. Ya. Untuk belajar membaca, menghitung, menulis, mengalihkan dan sebagainya itu 6 tahun hanya itu tok. Itu proses belajar. Belum lagi yang lain. Nah malam hari ini Tuhan menginginkan kita juga dalam firman penggembalaan pada ibadah doa semacam ini kita belajar juga. Saya menemukan dari Efesus pasal yang ke-4 oleh doa dari kita semuanya. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 25. Belajar mengenal Kristus. Sampai kapan Pak Pendeta? Sama saja, long life. Seumur hidup kita. Sampai kita nanti tamat. Tamatnya itu kapan? Ya setelah kita dari debu tanah kembali ke tanah ketika pendeta membacakan ayat itu, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, nah tamatlah sudah. Belajar mengenal Kristus. Efesus 4 ayat 20 sampai ayat 25 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Ya, bukan demikian maksudnya yang minggu lalu itu ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah ini dia ya. Kamu Efesus bukan seperti manusia yang lalu. Tapi kamu telah belajar. Nah ini kita menemukan kata belajar. Sekolah mengenal Kristus namanya. Kamu telah belajar mengenal Kristus 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Nah ini orang yang belajar mendengar tentang Kristus. Ya. Kemudian kamu menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Mendengar, menerima pengajaran, ayat 22. Yaitu bahwa kamu, ini pelajarannya ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Nah ini saudara perhatikan, hasil dari belajar itu ada perubahan. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang manusia lama menjadi manusia baru. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu, ini orang-orang yang sudah baru ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Sekolah mengenal Kristus. Sekolah menjadi manusia baru. Ini yang kurang diperhatikan oleh kita. Orang tua kalau sudah punya anak itu sudah di mapping istilahnya, sudah dikasih road map, sudah dikasih jalan, peta jalan kehidupan anaknya itu sudah ditata. Ya, sudah ditata. Kalau saya menatanya itu berdoa. Setelah saya sudah berdoa, lalu kemudian saya coba tanya-tanya, mulai tanya-tanya anak-anak saya. Nak, kamu hatimu bagaimana? Kamu senangnya bagaimana? Karena saya tidak mau anak saya itu karena ikut-ikutan saja. Ya, anak saya tidak mau anak saya sekolah karena kemauan saya. Saya tidak mau. Apalagi mengikuti jejak saya menjadi seorang pendeta karena saya sangat tidak mau. Sangat tidak mau. Saya berdoa untuk masa depan anak-anak saya, lalu saya membuat roadmap-nya. Ya, kamu SMP, nanti SMA, habis SMA, nah di sini menentukan kamu hatimu di mana. Yang satu bilang begini, yang satunya bilang begitu. Saya tahu kalau usia begini dia bilang begini itu bisa berubah nanti. Sesuai dengan keadaan. Tapi kalau dia sudah matang, sudah mulai remaja muda, nah dia akan memutuskan. Sudah dibuat nanti S1. Nanti setelah dia S1, sarjana mau apa?
Setelah di sarjana mau kerja di mana, mau buka apa, ya, saya sudah pikirkan. Itu dipikirkan oleh orang tua. Kalau dia tidak kuliah, berarti dia nanti lulus SMA mau bagaimana? Ya, kalau tidak ada biaya bagaimana? Sudah direncanakan. Itu kita manusia hanya untuk sesuatu, sekolah hanya untuk sesuatu, sesuap nasi istilahnya. Untuk penghidupan mereka udah jelas itu. Karena mereka harus bekerja nanti. Karena mereka harus menghasilkan sesuatu. Untuk itu saja harus dipikirkan oleh orang tua. Tapi seringkali kita abai, seringkali kita tidak memperhatikan sekolah mengenal Kristus. Sekolah menjadi manusia baru kurang kita perhatikan. Orang tua apalagi hanya sibuk ngasih jajan, ngasih uang ke anaknya. Tidak peduli sekolah manusia barunya. Sekolah mengenal Kristusnya tidak diperhatikan. Sekolah minggu anak-anaknya, ya sudah dibiarin aja sekolah minggu. Nanti sekolah minggu diajari nyanyi-nyanyi 40 menit, 30 menit selesai. Dikira itu sudah cukup. Untuk membuat orang sarjana saja. Untuk mencari hepeng duit, kayak gitu persiapannya. Untuk mempersiapkan orang masuk surga, kita tidak pernah serius. Kita tidak pernah serius. Pendeta sudah membuat roadmap-nya, gereja sudah membuat roadmap-nya. Supaya jemaat ini nanti jadi manusia baru yang mengenal Kristus. Dikasih ibadah doa, dikasih ibadah minggu, dikasih renungan-renungan, dinasehati. Itu ada kurikulumnya, tidak asal-asal itu. Di gereja itu ada kurikulumnya. Itu tidak asal-asal dibuat pendeta, itu tidak. Pendeta sudah punya pemikiran menjadi Kristus nanti jemaat ini menjadi mempelai Tuhan. Dipikirkan begini, direncanakan begini. Tapi ya itu dia ya. Nanti diundang ibadah, tidak datang ibadah. Padahal itu sekolah. Kalau saudara di absen sekolah kira-kira lulus enggak saudara? Kalau enggak datang terus, enggak ikut terus sekolahnya, belajarnya gimana kira-kira? Ya enggak naik kelas, enggak lulus. Iya benar loh, ini logika yang sederhana saja. Tapi pengennya kita masuk surga kan? Nanti di surga dilihat sama Tuhan, rapotmu kayak apa toh, Elpri? Kamu kok pengennya masuk surga itu senang-senangnya itu loh. Ini rapotmu loh. Iya kan? Absen. Loh bagaimana mau lulus itu loh? Mengenal Kristus dalam Efesus pasal yang keempat yang kita baca ini, ayat 22 disebutkan. Salah satu kurikulumnya, apa itu kurikulum? Mata pelajarannya adalah ayat 22, tanggalkan manusia lama. Kalau menanggalkan baju lama itu gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Simple, gampang sekali, bisa dihitung dalam hitungan detik. Gampang sekali, tanggalkan bajunya. Tetapi menanggalkan manusia lama, itu prosesnya panjang saudara. Itu hari demi hari, day by day. Terus diperbaiki. Dengan menanggalkan manusia lama disebutkan, ya. Caranya bagaimana? Ayat 21, kamu harus mendengar tentang dia. 1, 2, kamu harus menerima pengajaran di dalam dia. Nah ini enggak. Bagaimana menerima pengajaran? Pengajaran di sini adalah seperti pelajaran yang ada kurikulumnya gitu loh. Ya, hari Minggu kurikulumnya itu Kisah Para Rasul namanya. Kalau bolong-bolong, terus bagaimana? Pengajaran pada hari Selasa itu namanya pengajaran Efesus. Kalau kita tidak ikuti saya ragu bagaimana. Menanggalkan manusia lama. Menanggalkan gigi lama aja susahnya bukan main. Itu anak saya itu nggak tahu udah selesai apa belum tanggal gigi lamanya. Bolak-balik saya bawa ke rumah sakit, saya pengen rencana mau bikin bekel gitu giginya. Dokternya selalu bilang, gigi lamanya masih nempel. Saya dalam hati lama sekali giginya selesai gitu ya. Gigi lama saja loh belasan tahun saudara. Belajar menanggalkan manusia lama itu tidak gampang.
Tidak gampang. Matanya harus diperbaiki, hatinya diperbaiki, sikapnya diperbaiki. Nanti ada satu pelajaran yang sangat penting dan sulit untuk dilakukan. Ayat 25, buanglah dusta. Nah, buanglah dusta. Aduh, kalau saya khotbah ini panjang sekali saudara, bisa jam 7:30 kita pulang. Iya benar, tapi saya simpelkan saja ya. Masalah membuang dusta ini saja harus dibahas oleh Yakobus begitu lama. Lidah ini loh, lidah. Kalau ada manusia yang sudah lulus tidak berdusta, tidak berbohong, dia sudah sempurna. Kalau sudah tidak salah ngomong, dia sudah sempurna. Artinya apa? Belajar terus. Kalau di gereja kita sebagai sekolah yang Tuhan sediakan di dunia ini, menyediakan sarana-sarana untuk kita belajar menanggalkan manusia lama, maka saya hanya bisa mendorong. Dalam setiap ibadah doa seingat saya selalu dorong. Mana kalian yang beribadah itu? Kenapa enggak datang beribadah? Kenapa enggak ikut? Ayat yang ke-23, setelah ditanggalkan pakaian lamanya, lalu apa saudara? Mengenakan manusia baru. Memakai pakaian Kristus, manusia baru. Oh iya Pak, nanti saya kenakan Pak, dress code saya Natal itu bombers, outers. Bukan begitu, bukan kayak dress code. Mengenakan manusia baru itu bukan pada event-event, pada saat-saat tertentu, bukan. Saat ada di gereja, oh manusia baru ngomongnya rohani, bukan. Pakaian yang dimaksud di sini bukan seperti seragam-seragam sekolah. Hari Senin merah putih. Selasa batik Sidoarjo, hari Rabu bebas, hari Kamis macam-macam. Bukan. Mengenakan manusia baru di sini setiap saat. Saudara yang bekerja di tempat bekerja, jadilah manusia baru di sana. Yang sekolah, anak-anak sekolah, kamu jadi manusia baru itu bukan hanya di gereja. Di sekolah pun jadi manusia baru. Tolong chatting-chattingnya itu yang baik gitu loh. Omongannya yang bagus. Jangan karena sedang chatting malah ada sengaja dibuat grup berbuat dosa itu loh ada. Supaya lebih lega gitu. Ada dibuat kadang-kadang anak-anak muda itu grup khusus berbuat dosa itu. Terserah namanya. Kacang goreng apa. Sengaja di situ. Judi di situ bebas. Ya toh. Jambrut. Apalagi tahu tek. Pokoknya ngomong sembarangan. Saya perhatikan itu. Dalam hatiku, aduh ada saja anak-anak muda ini ya. Membuat sebuah grup khusus untuk bebas apa gitu loh. Saya heran. Enggak begitu. Menjadi manusia baru itu setiap saat, dimanapun, kapanpun, di keadaan apapun. Ya. Sekolah mengenal Kristus terus menerus. Saya mendorong kita ya seriuslah. Beribadah itu serius jadi anak Tuhan itu. Bergereja itu seriusen. Itu sekolahnya. Maka tolong seriusin. Saudara yang mendengarkan khotbah ini saya doa ini sama Tuhan. Sedang ngomong ini saya berdoa. Tuhan tolong jemaatmu tangannya itu ditarik sama Tuhan untuk mencet YouTube itu nanti ya. Karena saya tahu malam-malam kayak gini enggak ada yang ngikutin. Yang live ini enggak ada. Ada beberapa anak-anak Tuhan itu. Saya sudah perhatikan, saya pengen tangannya itu waktu dia tidur, capek kerja mungkin kan tidur kan. Besok atau kapan nanti malam ditarik sama Tuhan. Dipencet YouTube itu ketemu kalimat ini. Sekolah mengenal Kristus, setia beribadah, sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. 6 hari kami mencari nafkah, pagi, siang, dan malam. Tuhan mengizinkan kami untuk 1 hari Sabat pada hari Minggu. Karena ibadah hari Minggu kami tidak bisa penuh 12 jam Sabat beribadah kepada Tuhan, maka ada hari Selasa semacam ini. Untuk menambah pembelajaran kami mengenal Kristus. Maka Tuhan sungguh hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tolong kami untuk belajar
serius memperhatikan pelajaran rohani kami, anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, kami tidak peduli masa depan anak-anak kami. Ada banyak anak-anak jemaat-Mu yang masih tidak sekolah minggu. Mereka tidak peduli masa depan anak-anak ini. Tuhan, saya sebagai gembala hanya bisa berdoa dan memohon kepadamu. Lewat guru-guru mengundang mereka untuk datang sekolah minggu. Tuhan, begitu penting. Anak-anak itu hancur karena ditentukan mulai dari saat ini. Mereka tidak pernah diajari mengenal Kristus. Ampuni kami Tuhan. Tolong Tuhan. Melalui doa ini hamba memohon. Tarik sidang jemaat-Mu untuk mengerti betapa pentingnya sekolah mengenal Kristus ini sejak dini. Tolong kami semuanya, tolong Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, sidang jemaat-Mu, majelis-Mu Tuhan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sempurnakan kesembuhannya, pulihkan dalam nama Yesus. Yang menghadapi pergumulan, Tuhanlah jalan keluar, kami percaya janji-Mu. Pertolongan-Mu ajaib Tuhan. Minggu lalu kami dengar firman itu. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan panti ini ke dalam tangan-Mu. Seluruh pengasuh Yayasan Pondok Kasih. Menyerahkan seluruh pengasuhnya. Menyerahkan rencana Natal kami 24 Desember. Panitia Natal. Dan semua yang ambil bagian. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu yang sudah digerakkan Tuhan. Untuk dana Natal yang begitu ajaib. Tuhan telah mendorong. Bahkan oma-oma yang terlihat lemah pun Tuhan pakai untuk mendorong supaya ibadah Natal ini bisa berjalan dengan baik. Diberkati Tuhanlah kami semuanya. Maka malam hari ini, dimanapun kami berada, kemanapun kami akan melangkah besok dan seterusnya. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami mengakhiri bulan November ini. Maka di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau semua sidang jemaat, memberkati kita semuanya. Hari ini, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.